tentang COD ini pokok bahasannya, ini ada fakta COD, kemudian hukum COD. Nah, ini secara garis besar pokok bahasan yang pertama dan yang kedua itu sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Nah, tapi ada baiknya mungkin sedikit saya ulang supaya kita ingat lagi. Nanti materi yang tambahannya itu pada yang ketiga, yaitu soal jawab seputar COD. Itu nanti ada hal-hal yang perlu saya sampaikan sebagai respon dari pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Baik. Jadi kita sedikit mengulang fakta COD adalah suatu metode pembayaran dalam jual beli online, di mana konsumen membayar harga barang pada saat barang yang dipesan itu tiba di alamat pembeli atau suatu tempat yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi cash on delivery itu artinya ya pembayaran itu dilakukan pada saat barang diterima. Jadi bukan dibayarkan seperti jual beli online pada umumnya. Kalau jual beli online pada umumnya itu dilakukan transfer lebih dulu dari konsumen kepada penjual. Setelah ada pembayaran, maka barang pesanan dikirimkan kepada pembeli. Jadi ini berbeda dengan yang seperti ini. Kalau COD berarti barang dikirim dulu, belum ada pembayaran. Pembayaran dilakukan ketika barang sampai. Nah, pada saat COD dilakukan, ini pembeli dapat melihat barangnya, dicek and recheck, cocok atau tidak dengan spesifikasi barang yang dipesan. Nah, jika terjadi deal, maka penjual dan pembeli itu jika terjadi deal antara penjual dan pembeli, maka di situ pembayaran dilakukan oleh pembeli. Tapi kalau tidak, berarti pembayaran tidak dilakukan dan dengan demikian barang dikembalikan oleh pembeli kepada penjual. Itu sekilas tentang COD ya. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ini ketika akadnya itu terjadi secara online. Jadi bukan terjadi pada saat barang itu sampai di tempat, tapi pada saat transaksi online sebelumnya. Yang kedua, akad jual belinya itu terjadi secara offline, yaitu ketika barangnya itu sampai. Ketika barangnya sampai itu akad jual beli sekaligus terjadi proses pembayaran oleh customer dan penyerahan barang oleh penjual atau wakilnya, yaitu kurirnya. Nah, jadi ini ada dua hukum. Yang pertama hukum COD dengan akad online. Jadi akad jual belinya itu terjadi pada saat komunikasi online terjadi. Artinya sebelum terjadi pengiriman barang. Nah, bagaimana hukum COD dengan akad online seperti itu? Maka di situ saya jelaskan haram hukumnya COD jika akad jual belinya itu terjadi secara online. Alasannya kenapa? Karena terdapat hadis yang melarang jual beli di mana penjual dan pembeli itu sama-sama bertransaksi tidak tunai atau transaksi utang. Yang itu di dalam hadis dilarang. Nah, ini ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, naha an bai'il kali bil kali. Rasulullah telah melarang jual beli di mana penjual dan pembeli ini sama-sama tidak tunai. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu disebut jual beli yang sama-sama tidak tunai, pembeli tidak menyerahkan barangnya pada saat transaksi di majelis akad. Penjual tidak menyerahkan barangnya, sebaliknya pembeli juga di majelis akad itu tidak melakukan pembayaran. Ya, itu namanya bai'ul kali bil kali. Jual beli ketika penjual itu tidak tunai, pembeli juga tidak tunai. Ya, ini dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi tersebut ini dilarang atau hukumnya haram. Nah, apa yang dimaksud dengan al-kali bil kali di dalam hadis tersebut? Ini ada penjelasan dari Imam Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar juz 4 halaman 194. Jadi yang dimaksud dengan al-kali bil kali ay an-nasi'ah bin nasi'ah. Nasi'ah itu artinya takhir, terjadi penundaan.
Jadi ada penundaan penyerahan barang dan ada penundaan pembayaran barang. Jadi menunda dari majelis akad, baik itu menunda penyerahan barang oleh pihak penjual maupun menunda menunda pembayaran. Jadi penjual itu tidak menyerahkan barangnya, pembeli tidak membayar. Jadi terjadi nasiah atau takhir atau penundaan dari majelis akad, ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, maka COD dengan akad online haram hukumnya. Karena apa? Terjadi penundaan penyerahan barang oleh penjual, yaitu kan itu tidak mungkin ya diserahkan pada saat online. Ada waktu untuk pengiriman, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Dan juga terjadi penundaan pembayaran oleh pembeli. Karena pembayaran baru dilakukan pada saat barang sampai di alamat pembeli. Atau di tempat lain yang disepakati. Nah, jadi kalau COD dengan akad online ini hukumnya haram. Bagaimana solusinya? Nah, solusi yang saya berikan adalah pembeli mentransfer uang kepada penjual pada saat terjadi transaksi online. Jadi solusinya pembeli mentransfer uang. Nah, kalau ini terjadi ada transfer uang dari pembeli kepada penjual, maka jual belinya itu berarti boleh, atau COD yang seperti ini hukumnya boleh. Tapi sebenarnya ya ketika delivery barang terjadi itu di situ ya tidak terjadi lagi cash ya. Ya berarti ini sudah istilahnya mungkin berubah ya. Tapi pada prinsipnya COD lewat akad online tadi itu hukumnya haram. Tapi ini bisa diatasi, bisa diperbaiki dengan cara ada transfer uang pada saat akad online itu terjadi. Nah, ketika akad online itu terjadi ada transfer uang, ini berarti penjual dan pembeli telah terhindar dari larangan bai'ul kali bil kali, jual beli utang dengan utang yang dilarang di dalam hadis Ibnu Umar tadi. Selain itu, mengapa ini boleh? Ada solusi pembayaran transfer pada saat transaksi. Karena secara syariah memang sah atau boleh jual beli dengan pembayaran di muka, ya, sedangkan barang dikirim kemudian. Nah, ini solusi yang saya tawarkan. Yang kedua adalah hukum COD dengan akad offline, bukan online. Jadi akadnya itu terjadi ketika barang sampai. Hukumnya bagaimana? Boleh hukumnya COD jika akad jual belinya itu offline, yaitu terjadinya akad itu adalah ketika penjual atau wakilnya bertemu langsung dengan pembeli dengan 2 syarat. Yang pertama, pada saat penjual atau wakilnya bertemu langsung dengan pembeli, itu betul-betul terjadi akad jual beli. Jadi bukan sekedar penjual itu atau wakilnya menyerahkan barang, lalu terjadi pembayaran cash oleh pembeli. Jadi bukan sekedar saling memberikan, tapi terjadi akad. Ya, misalnya ketika penjual atau wakilnya itu sudah bertemu dengan pembeli, penjual mengatakan, Bu, ini atau Pak, ini barang yang dipesan. Ini bagaimana Pak? Ini mau dibeli? Lalu pembeli mengatakan, ya, saya beli. Nah, itu contohnya begitu. Jadi tidak langsung begini. Pak, ini barang yang dipesan, ini saya serahkan. Terus nanti yang membeli mengatakan, baik, saya terima. Itu berarti hanya serah terima barang. Lalu pembeli mengatakan, nih uangnya. Itu berarti hanya serah terima barang dan pembayaran, tetapi akadnya tidak ada. Nah, jadi syarat yang pertama, COD secara offline itu, syarat yang pertama itu adalah memang betul-betul terjadi akad jual beli pada saat offline itu, bukan sekedar saling menyerahkan, yaitu penjual menyerahkan barang, pembeli bayar menyerahkan duitnya. Ya. Lalu syarat yang kedua adalah pembeli itu wajib diberi khiyar atau opsi untuk memilih. Yaitu memilih untuk apa? Memilih untuk menjual, memilih untuk membeli atau tidak membeli. Jadi andai kata begini, andai kata penjual atau wakilnya itu membawa barang sudah sampai di alamatnya pembeli. Lalu penjual mengatakan, Pak, ini barangnya yang dipesan. Pembeli mengatakan, coba saya lihat dulu barangnya, dicek dulu. Setelah itu dia bilang, wah ini maaf ini barangnya nggak sesuai dengan pesanan, nggak jadi ya Mas. Nah, itu pihak
penjual itu tidak boleh komplain, loh kok nggak jadi beli. Itu wajib dia terima sikap atau pilihan dari pembeli yang tidak jadi membeli. Itu namanya opsi, namanya memberikan opsi. Jadi akad jual belinya itu terjadi pada saat offline, dan ini akad jual beli ini adalah opsional sifatnya, bisa memilih membeli, bisa tidak. Kenapa demikian? Nah, ini alasannya adalah karena kesepakatan secara online yang terjadi sebelumnya itu tidak dapat dianggap sebagai akad jual beli secara syar'i, melainkan hanya sekedar janji untuk berjual beli yang bersifat tidak mengikat. Dalam bahasa Arab disebut wa'ad ghairu mulzim, yaitu janji tidak mengikat. Itu artinya apa? Boleh ada pembatalan baik dari pihak pembeli maupun penjual. Nah, maka dari itu karena kesepakatan di online yang terjadi sebelumnya itu adalah janji, ya bukan akadnya, tapi janji untuk berakad, maka perlu diberikan hak khiyar, ya hak memilih atau opsi kepada pembeli agar janji untuk membeli itu tidak bersifat mengikat, ya karena kalau mengikat itu berarti janji mengikat itu berarti akad, ya dihukumi sama dengan akad, padahal terjadi utang ketemu utang atau al-kali bil kali, itu tidak boleh kalau itu dianggap akad. Maka jalan keluarnya ya kesepakatan online itu bukan dianggap akad, tetapi wa'ad atau janji, tetapi janji yang tidak mengikat. Artinya ada pilihan mau dibeli atau tidak dibeli, ya. Oke. Baik. Itu materi yang saya jelaskan pada Jumat yang lalu. Nah, setelah itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan, maka ini saya himpun, saya tambahkan di sini ada soal jawab seputar hukum COD. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya pilih ya dari berbagai pertanyaan itu untuk saya berikan jawabannya. Yang pertama, mengapa kesepakatan secara online tidak dapat dianggap akad jual beli secara syar'i? Mengapa hanya dianggap sekedar janji untuk berjual beli secara tidak mengikat atau wa'ad ghairu mulzim? Jawabannya adalah sebab jika dianggap akad jual beli akan terkena larangan bai'ul kali bil kali. Ya, jadi kalau itu dianggap akad saat transaksi online, jadi akad jual belinya itu bukan saat offline, saat barang diterima, tapi saat komunikasi atau kesepakatan online, maka itu akan timbul masalah. Masalahnya apa? Terjadi atau terkena larangan bai'ul kali bil kali. Kenapa? Karena penjual dan pembeli sama-sama melakukan transaksi tidak tunai atau utang, yaitu apa? Artinya penjual tidak bisa menyerahkan barangnya di majelis akad ya pada saat transaksi itu. Demikian juga pembeli tidak melakukan pembayaran di majelis akad. Ya, itu kalau dianggap akad, maka supaya tidak terkena larangan tadi ya bai'ul kali bil kali, kesepakatan secara online itu tidak dianggap akad jual beli, melainkan sekedar janji. Bahasa Arabnya wa'ad. Janji apa? Janji untuk berjual beli. Nah, janji itu ada rinciannya lagi menurut para ulama. Janji untuk berjual beli atau wa'ad itu ada dua. Pertama, janji yang bersifat mengikat. Bahasa Arabnya adalah wa'ad mulzim, yaitu tidak boleh terjadi pembatalan. Itu nama pengertian janji yang bersifat mengikat. Tidak boleh terjadi pembatalan baik oleh penjual atau pembeli. Yang kedua itu janji yang tidak mengikat. Bahasa Arabnya wa'ad ghairu mulzim. Apa yang dimaksud tidak mengikat? Maksudnya adalah boleh terjadi pembatalan oleh penjual atau pembeli. Nah, ini ada implikasinya masing-masing. Pertama, jika kesepakatan online itu berupa janji yang mengikat atau wa'ad mulzim, maka perlu diketahui janji yang mengikat ini dihukumi sama dengan akad jual beli. Padahal pada saat akad jual beli itu terjadi penundaan atau tidak tunai dari kedua belah pihak, maka COD-nya ini menjadi haram karena terkena larangan bai'ul kali bil kali, ya jual beli yang dua pihak ini sama-sama tidak tunai.
Tapi kalau kesepakatan online itu berupa janji yang tidak mengikat, atau bahasa Arabnya itu oleh para fuqaha disebut wa'ad ghairu mulzim, yaitu artinya apa? Boleh terjadi pembatalan baik oleh penjual atau pembeli, maka COD-nya itu boleh. Karena apa? Tidak terkena larangan bai'ul kali bil kali. Ya, jual beli yang sama-sama tidak tunai dari penjual dan pembeli. Ya. Nah, itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum COD jika saat terjadi akad jual beli online, penjual sudah memiliki barangnya. Jadi barangnya itu sebenarnya sudah dia miliki, sudah ready stock. Apakah tetap tidak boleh? Ya, jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena walaupun penjual itu sudah memiliki barangnya atau sudah ready stock, masalahnya adalah penjual itu tidak dapat menyerahkan barangnya kepada pembeli pada saat terjadi akad di majelis akad. Jadi masalahnya itu bukan memiliki atau tidak memiliki, tapi masalahnya itu adalah pada saat transaksi online itu terjadi, penjual tidak bisa menyerahkan barangnya kepada pembeli. Ini jelas kan, karena ada jarak kan. Akibatnya, karena tidak bisa ada penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli, terjadilah penundaan penyerahan barang. Dan ini jika sebaliknya pembeli juga demikian menunda pembayaran, maka disitulah terjadi bai'ul kali bil kali yang dilarang oleh syariat. Ya, jadi ini walaupun penjualnya sudah memiliki barangnya, ya, tetapi ketika terjadi akad jual beli itu dia tidak bisa menyerahkan barangnya di majelis akad, ini tetap bermasalah, dengan kata lain tetap tidak boleh. Baik, ini saya kutipkan rujukan saya. Ini ada rujukan dari Imam Ibnu Qudamah dari kitabnya, dalam kitabnya Al-Mughni. Ya, beliau ini mengatakan demikian dalam bahasa Arabnya. Saya kutipkan, wala yajuzu tafarruqu, dan tidak boleh tafaruk. Tafaruk itu artinya berpisah an majlisil akad, dari majelis akad. Jadi penjual dan pembeli la yajuz, tidak boleh berpisah dari majelis akad qabla qabdil mabi, sebelum ada penerimaan barang oleh pembeli, au qabdi samanihi, atau penerimaan uang oleh penjual. Wa hadza qaulu Syafi'i. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Li'annahu bai'un fi zimmah, karena ini adalah jual beli dalam tanggungan atau jual beli tidak tunai. Falam yajuz at-tafarruqu, falam yajuzit tafarruqu fihi. Ya, maka tidak boleh berpisah penjual dan pembeli dari majelis akad qabla qabdi ahadil iwadhaini. Ya, sebelum ada penerimaan salah satu dari dua harta yang dipertukarkan, yaitu uang atau barang kas salam, seperti jual beli salam atau pesan. Ya, ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni juz ketiga halaman 497. Jadi ini pendapat yang saya ambil. Jadi ini mendasari pendapat saya tadi bahwa ketika terjadi jual beli tidak tunai, ya, yaitu secara online, ini kan berarti pihak penjual ini tidak tunai, dia tidak bisa menyerahkan barangnya. Nah, ini kalau dua-duanya ini berpisah dari majelis akad, tidak terjadi penyerahan salah satunya. Kalau barang jelas tidak bisa diserahkan di majelis akad. Berarti kalau salah satunya itu menyerahkan uang atau mentransfer uang, itu baru boleh gitu loh maksudnya. Berarti kalau dua-duanya tidak bisa menyerahkan, tidak bisa terjadi penyerahan, misalnya, yaitu maksudnya penjual dia tidak menyerahkan barang, ya, pembeli juga tidak bisa membayar di majelis akad, setelah itu berpisah mereka, nah ini berarti tidak boleh, tidak sah. Ya, oke. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimanakah hukum COD untuk jual beli istisna, yaitu pesan buat? Misalnya pembeli memesan ayam goreng kepada penjual ayam goreng atau restoran, dan akad jual belinya terjadi saat online, sedangkan pembayaran itu juga tertunda, yaitu tidak transfer pada saat itu, tapi pada saat barang pesanan itu sampai. Jadi ini
COD untuk jual beli istisna atau pesan buat, yaitu penjualnya, kalau pesan buat itu penjualnya itu adalah pembuat barangnya, ya. Nah, jawabannya adalah hukum COD untuk jual beli istisna hukumnya boleh, tidak haram, walaupun akadnya dilakukan saat online, bukan saat barang sampai. Jadi ini memang kalau jual beli istisna itu perkecualian, tidak termasuk dalam larangan bai'ul kali bil kali. Jadi utang bertemu dengan utang, tidak tunai bertemu dengan tidak tunai. Kalau untuk jual beli istisna itu boleh, tidak haram. Nah, ini penjelasannya begini. Jadi dalam jual beli istisna atau pesan buat dibolehkan terjadi akad jual beli secara sama-sama tidak tunai dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Jadi penjual disebut bertransaksi tidak tunai karena apa? Karena dia tidak memiliki barangnya atau belum dibuat. Ya, kalau ayam gorengnya belum dimasak misalnya. Atau kalau pesan tas yang harus dibuat dulu dari kulit, tasnya belum dibikin gitu. Atau kalau pesan COD sepatu, sepatunya belum dibuat misalnya. Sehingga otomatis karena barangnya belum dibuat, tentu dia tidak bisa menyerahkan barang yang dipesan pada saat majelis akad, apalagi memang ini jarak jauh ya, terjadi secara online. Sementara pembeli itu disebut bertransaksi tidak tunai karena tidak melakukan pembayaran kepada penjual saat akad jual beli terjadi di majelis akad. Nah, tetapi di sini khusus untuk jual beli istisna pesan buat ini boleh ada tidak tunai, boleh terjadi tidak tunai dari kedua belah pihak. Nah, ini perkecualian yang menjadi tambahan materi saya yang penting pada materi COD. Nah, ini saya kutipkan perkataan dari Syekh Ad-Dubyan mengenai jual beli pesan buat atau bai'ul istisna. Beliau mengatakan, yujizul hanafiyatu an yakuna thamanu mu'ajjalan kulluhu au ba'duhu fi aqdil istisna'i wa bitali yakunul aqdu bai'abdainin bidainin. Ulama Hanafiyah membolehkan harga itu dibayar secara tunda atau belakangan, baik semuanya atau sebagiannya dalam akad istisna. Sehingga dengan demikian akad yang terjadi itu adalah jual beli utang dengan utang. Nah, itu disebut oleh Syekh Ad-Dubyan dalam kitabnya Mausu'ah Al-Mu'amalat Al-Maliyah pada juz yang ke-8 halaman 294. Jadi ini khusus ya, ketentuan khusus. Kalau jual belinya itu adalah istisna, ya bukan salam ya, istisna, yaitu penjualnya adalah yang membuat barangnya, ini boleh pembayaran itu tidak tunai dari dua-duanya. Penjualnya dia belum buat barangnya, pembelinya itu pembayarannya juga nanti gitu. Ketika offline, ketika ketemu, ini boleh untuk COD khusus jual beli istisna. Nah, ini rujukan saya adalah pendapat dari ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Syekh Ad-Dubyan dalam kitab beliau Mausu'ah Al-Mu'amalat Al-Maliyah juz 8 halaman 211.